Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah. Setelah kita mempelajari tentang bab i'rab dan bina, kemudian tadi baru saja kita mempelajari tentang bagian-bagian i'rab. Maka di sini penulis rahimallahu taala melanjutkan dengan babu ma'rifati alamati aqsamil i'rabi. Bab mengenal tanda-tanda bagian-bagian i'rab. Jadi rafa itu tanda-tandanya apa saja? Ya, nanti ada dhammah, waw, alif, nun. Nasab tanda-tandanya apa saja? Khafat tanda-tandanya apa saja? Begitu juga jazm. Memang bertahap, sedikit demi sedikit. Dan antum juga ketika mengajar seperti itu, antum pahamkan sedikit demi sedikit. Jangan anak TK antum kasih aljabar, ayan nanti dia nggak bisa, kabur nggak mau sekolah. Anak TK ya dikasih pelajaran TK, SD kelas 1 dikasih pelajaran kelas 1, kelas 2 kasih kelas 2, kelas 3 kasih kelas 3, seperti itu. Bertahap. Dan lihat di sini penulis membahas dulu tentang i'rab, baru kemudian bagian i'rab, lalu dilanjutkan dengan tanda pada setiap bagian i'rab. Masya Allah, indah sekali itu. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala. Perhatikan, antum udah pada hafal semua kan ini matanya? Udah ada sebagian yang dihafal? Udah. Pokoknya ana ingat, ana selalu ingatkan. Setiap selesai belajar langsung dimutkinkan. Terserah antum, antum mau nurut atau enggak, ya nanti antum rasain sendiri. Kalau antum setiap pelajaran langsung dimutkinkan, nanti ketika ada ulangan, Senin kita ulangan, insya Allah ringan. Tinggal dibaca-baca saja. Dimungkinkan sedikit lagi. Kalau antum setiap habis belajar, langsung main, gak pernah lagi buka buku. Ya udah nanti tinggal pas lagi ulangan, akhirnya capek, murojaah dengan keras. Murojaah sehari semalam doang. Karena murojaah sehari semalam, setelah ulangan lupa jadinya. Dia hafal aja gampang sekali itu. Al-kalamu kayak seperti ini misalnya nih. Kita baru tadi bahas tentang waqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Udah gampang sekali. Wal asma'i min dzalik raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha, wal af'ali min dzalik raf'u wa nasbu wal jazm wala khafdu fiha. Gampang sekali itu. Itu antum duduk 2 menit hafal. Coba waqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Udah hafal gak antum? Langsung hafal kan? 2 detik hafal lah. Bener gak? Hafal gak antum? Coba ulangin. Waqsamu arba'atun. Ayo. Langsung. 1 detik hafal itu. Gampang sekali itu. Jadi setelah selesai belajar langsung mutkinkan. Kan anak kan cuman nyuruh antum, wajibnya menghafal apa yang sudah barusan kita bahas saja. Nggak usah antum sok-sokan, pengen hafal nanti sampai setelahnya. Nanti yang lainnya terbengkalai. Karena antum masih banyak juga yang harus dilakukan. Udah cukup aja. Yang baru kita bahas tadi dihafal langsung. Nanti tinggal antum pindah ke hadis, pindah ke matan, thalibul ilmi, pindah ke kosakata, pindah ke Quran. Masya Allah. Syekh. Kalau ada di sini syekh. Nanti jangan syekh ya. Syuyukh nanti. Masya Allah. Beda antum. Ketika mempelajari sebuah kitab dan antum tidak murojaah,
tidak menghafal, tidak memungkinkan, selesai kitab hilang semua ini. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Coba antum dulu sulugo, ada gak yang di otak antum tuh? Nggak ada kan? Nggak ada yang di otak antum. Karena memang kita nggak terlalu menekankan. Tapi muhtarat, ana rasa masih ada yang lengket. Bener gak? Masya Allah. Antum pernah sebelumnya kan mondok kan? SMP. Kitab apa aja yang udah selesai? Antum ingat-ingat dulu, ketika selesai kitab itu, nempel banget gak? Senempelnya antum ketika kita selesai muhtarat? Nggak nempel. Karena kurang murojaah. Nanti Tuhfatul Sobi kita buat seperti muhtarat. Lanjut lagi Mutamimah, kita buat seperti muhtarat. Syekh. Itu tuh, ada banyak sekali di Arab Saudi, dia ngajar tanpa bawa buku. Dia hafal. Antum tahu Fathul Bari? Fathul Bari, wih, segini nih jilid. Itu kalau ngajar, hadisnya udah di kepala. Syarahnya udah di kepala. Jadi kalau datang ke kajian, udah tinggal gini aja. Nggak ada kitab ini, nggak ada HP, nggak ada apa. Jelaskan. Masya Allah. Itu ilmu. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Dan ingat, jangan lupa untuk mengamalkannya. Babu ma'rifati alamati aqsamil i'rabi, bab mengenal tanda-tanda pada bagian-bagian i'rab, rafa apa saja dan seterusnya. Qala al-muallif rahimahullah taala, babu ma'rifati alamati i'rabi, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Li raf'i arba'u alamatin. Benar ya? Upload dulu ini. Soalnya ini wifi-nya sekarang lambat sekali. Apa HP antum nyala terus wifi-nya tetap nyantol lagi? Oh, pantesan lambat. 18 HP ya? Nyantol. Karena download untuk di-upload ke YouTube lama sekali. Li raf'i arba'u alamatin. Untuk rafa ada 4 tanda. Diingat baik-baik tuh. Rafa ada 4 tanda dia. Yang pertama ad-dhammatu, yang kedua al-wawu, yang ketiga al-alifu, yang keempat an-nunu. Ada 4 tanda itu. Nanti dibahas satu persatu. Dhamma itu pada apa saja? Pada isim mufrad nanti ada jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari'. Begitu juga nanti waw pada apa saja, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, seperti itu. Memang bertahap deh itu. Tanda rafa ada 4, dhamma, waw, alif, nun. Nanti dhamma apa saja, waw apa saja, alif apa saja, nun apa saja, seperti itu. Berkata pensyarah hafizallahu taala, taqaddama anna aqsamal i'rabi arba'atun. Apa i'rab arba'atun? Khobar anna wahiyar raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Apa ya raf wan nasbu? An nasbu. Hah? Ataf, ahsan. Oke, taqaddama telah berlalu. Anna aqsamal i'rabi arba'atun. Bahwasannya bagian-bagian i'rab ada 4. Wahia, dan dia adalah hiya, domir, kata ganti, menggantikan mana? Apa tadi Mas Ardian? Arba'ah. Bisa juga kembali ke aksam. Wahia, dan dia adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Udah kita bahas semua definisinya secara bahasa, secara istilah, tinggal antum hafal, nanti ulangan. Tapi nggak nyampe situ ulangannya ya. Ulangan yang akan datang insyaallah. Ingatkan ya. Walikulli wahidin min hadhil arba'ati, lihat perhatikan ini. Walikulli wahidin min hadhil arba'ati mawadi'u takhtassu biha. Mawadi'u takhtassu biha, stabilo ini tuh.
wa alamatun tadullu 'alaiha, distabiloin. Walikulli wahidin min hadhil arba'ati, walikulli, dan untuk setiap wahidin, salah satu, min hadhil arba'ati, dari 4 ini, rafa, nasab, khafad, jazm, setiap dari salah satunya, lihat, terdapat mawadi'u takhtassu biha, tempat-tempat yang terkhususkan dengannya. Ada yang bisa beri contoh? Yang bisa beri contoh benar pintar dia. Untuk setiap salah satu dari 4 ini, rafa, nasab, khafad, jazm, terdapat tempat-tempat yang khusus dengannya. Apa? Bukan itu. Tempat-tempat yang khusus dengannya. Apa contoh tempat-tempatnya? Apa? Bukan. Apa? Tadi antum bilang apa? Zubair? Isim mufrad. Itu dia maksudnya, tempat-tempatnya ya. Pada isim mufrad. Kemudian pada apa? Jamak taksir, jamak muannas salim. Tadi yang jawab isim mufrad cuma Zubair doang kan? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi dari setiap salah satu dari 4 ini ada tempat-tempatnya yang terkhususkan dengannya. Misalnya nanti rofa, kemudian nanti tanda-tanda rofa ada domah apa aja tempat-tempatnya. Wa alamatun tadullu 'alaiha, dan ada alamatun, tanda-tanda yang menunjukkan atasnya, yaitu tandanya apa aja? Domah, waw, alif, nun, fathah, kasroh, alif, ya, dan seterusnya. Jadi ada tempat-tempatnya dan ada tanda-tandanya di setiap dari bagian-bagian i'rab. Paham insyaallah? Walikulli wahidin min hadhil arba'ati, dan untuk setiap salah satu dari 4 ini terdapat 2 hal. Pertama, tempat-tempatnya. Seperti apa contohnya tempat-tempatnya? Kayak tadi domah, yaitu apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Dan yang kedua, alamatun, tanda-tandanya. Apa aja tanda-tandanya? Misalnya domma, waw, alif, nun, fathah, alif, ya, kasrah, penetapan nun, penghapusan nun, itu tanda-tandanya. Anak kasih pembahasan seperti itu karena memang antum sudah belajar apa? Muhtarat. Kalau antum belum belajar muhtarat, gak anak kasih itu. Karena apa ini maksudnya kan? Karena antum udah belajar muhtarat. Ya biar saling melengkapi, semakin terhubung lagi. Wahia arba'a asyrata alamatan, dan dia ada 14 tanda. Perhatikan ini, penting juga di stabilo juga ini, dihafali. Faedah ini, nggak perlu antum hitung-hitung. Nggak perlu antum hitung-hitung. Arba'un lirraf'i, 4 untuk rafa. Ya, jadi nanti tanda-tandanya itu totalnya 14. Kalau antum hitung, ada dhammah, fathah, kasroh, sukun, penghapusan nun, penghapusan nun, totalnya 14 semua itu. Arba'un lirraf'i, 4 untuk rafa. Khamsun lin nasbi, 5 untuk nasab. Salasun lil khafdi, 3 untuk khafad. Wathnatani lil jazmi, 2 untuk jazm. Masya Allah, nggak perlu lagi capek-capek antum hitung-hitung itu. 14 sudah itu totalnya. 4 untuk rafa, 5 untuk nasab, 3 untuk khafad, 2 untuk jazm. Wah, gampang sekali itu kalau antum hafal juga. Kemudian lihat, perhatikan. Wasayadhkuruhal musannifu ala hadza tartibi. Ya, jadi kalau antum benar-benar memahami kandungan dengan dalam setiap perkataan pensyarah, itu setiap perkataannya itu mutiara semua itu. Faedah semua itu. Tapi kalau orang dia ngeblank, lalai, jalan aja seperti hal yang biasa. Padahal itu semua faedah itu. Yadhkuruhal musannifu ala hadza tartibi, dan penulis akan menyebutkannya ala hadza tartibi, dengan urutan ini.
Ha kembali kemana? Ha kembali kemana? Domir kata ganti menggantikan yang mana? Kembali kemana? Aksam, ahsan. Penulis akan menyebutkan bagian-bagian i'rab yang 4 ini dengan urutan ini, yaitu rafa dulu, nasab dulu, khafat dulu, baru jazm. Kemudian, kenapa penulis memulai dengan rafa? Ada alasannya. Seperti sebelumnya kan, bagian-bagian kalam apa aja? Isim, fiil, dan huruf. Udah disebutkan belum? Kenapa penulis memulai dengan isim? Ada kan alasannya? Ada. Dan nanti di sini juga ada alasannya. Kenapa diawali dengan rafa? Padahal kan bisa aja diawalinya nasab dulu. Bisa aja diawalinya khafat dulu, jazm dulu. Tapi kenapa rafa? Ada alasannya. Itulah para ulama. Wa bada'a minha bi'alamatir raf'i. Wa bada'a minha. Dan penulis memulai darinya bi'alamatir raf'i, dengan tanda-tanda rafa. Kenapa rafa dulu? Liquwatihi wa syarafihi. Karena kuatnya rafa. Wa syarafihi, dan mulianya rafa. Kuat. Maksudnya bagaimana kuat? Yaitu, ini antum dengarkan aja ya. Nggak perlu antum benar-benar fokus dipahami itu. Pokoknya wawasan aja udah. Jangan antum anggap ini suatu hal yang harus dipahami, jadi nanti berat, sulit. Liquwatihi, karena kuatnya. Dengarkan aja. Yaitu karena setiap isim pasti ada rafa. Setiap isim pasti ada rafa. Nggak mungkin nggak ada rafa. Coba antum cari isim mana yang nggak ada rafa. Bukan setiap isim ada rafa. Setiap kalam, setiap kalimat pasti ada rafa. Pasti ada rafa. Mana yang nggak ada rafa? Pasti ada. Kan kalam kan ada dua. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apa? Fi'il fa'il. Pasti ada fa'il atau naibul fa'il nanti. Ismiyah apa? Mubtada khobar. Nah, mubtada khobar marfu semua itu. Pasti ada rafa. Kuat dia. Wa syarafihi, dan kemuliaannya. Maksudnya bagaimana mulia? Apa definisi rafa secara bahasa? Nah, belum lama kita lewati. Apa definisi rafa secara bahasa? Al-ulu wal irtifa. Meninggi dan menaik. Sesuatu yang tinggi dan di atas, mulia gak? Mulia, itu dia. Dan nanti di kitab yang lebih luas ada lagi alasan-alasannya. Banyak sekali itu. Ini baru 2, nanti ada lagi. Tapi disebutkan lagi yang ketiga, walikaunihi i'rabal umadi kal fa'ili wa ghairihi, dan karena keadaannya adalah i'rabal umadi, i'rab yang pokok seperti fa'il ya. Tadi itu maksudnya pasti ada rafa. Dan dia sebagai i'rab pokok. Fa'il kan dia pokok dalam jumlah fi'liyah. Mubtada dia pokok pada jumlah ismiyah. Udah pokoknya antum nggak usah antum pusingin. Kenapa penulis memulai dengan rafa? Karena kuatnya, mulianya, dan karena dia keadaannya sebagai i'rab pokok. Dah itu aja. Oh, tadi antum jangan nggak paham saat nanti di kitab yang lebih luas. Yang paham itu nikmat baginya. Yang nggak paham harus lebih semangat lagi. Nanti ada lagi penjelasannya insyaallah. Fadzakara annaha arba'u alamatin. Maka penulis menyebutkan bahwasanya dia ada 4 tanda. Wahidatun minha asliyatun. Satu darinya adalah asli. Wahiyya dhammatu, dan dia dhammah. Wa thalathun naibatun anha, dan 3 pengganti darinya. Perhatikan. Fadzakara annaha arba'u alamatin, maka penulis menyebutkan bahwasanya dia, yaitu tanda-tanda rafa. Ha itu kembali ke alamati raf'i. Bahwasanya dia, yaitu tanda-tanda rafa, ada 4 tanda. Wahidatun minha asliyatun, salah satu darinya adalah asli, pokok, yaitu dhammah. Dhammah itu tanda rafa yang pokok asli. Sisa berapa berarti? 3. Wa thalathun naibatun anha, dan 3 pengganti darinya. Ha itu kembali ke mana? Ha kembali ke mana? Dhammah, dan 3 pengganti dari dhammah.
Inda adami wujudiha, ketika tidak adanya, yaitu ketika tidak ada dhammah, maka datanglah pengganti dhammah. Wujudiha, ha kembali ke dhammah lagi. Ana ulang. Wahidatun minha asliyatun, salah satu darinya asli, yaitu dhammah. Dhammah asli dia itu, pokok dia. Wa thalathun naibatun anha, dan 3 pengganti darinya, yaitu dari dhammah. Inda adami wujudiha, ketika tidak adanya dia, yaitu ketika tidak adanya dhammah, baru datang penggantinya. Apa aja pengganti dhammah? Wahiyal wawu wal alifu wan nunu tsabitatu, yaitu dia adalah waw, alif dan nun yang tetap. Lihat, perhatikan kesimpulannya. Famata wajatta fil kalimati alamatan min hadhil alamati arafta annaha marfu'atun. Famata wajatta, maka kapanpun engkau menjumpai, engkau mendapati, fil kalimati dalam sebuah kata, alamatan tanda, min hadhil alamati dari tanda-tanda ini, dhamma, waw, alif, nun. Kapanpun engkau menjumpai dalam sebuah kata tanda dari tanda-tanda ini, ya tadi dhamma, waw, alif, nun, arafta annaha marfu'atun, maka engkau mengetahui bahwa saya kata tersebut apa? Marfu. Paham insyaallah? Nah, jadi memudahkan kita. Wah, ini Zaidun kal asadi. Zaidun dhamma. Dhamma tanda rofa. Marfu dia itu. Tinggal nanti dicari, marfunya yang mana nih? Mubtadakah, khobarkah, fa'ilkah, naibul fa'il gitu. Abuka tajirun, bapakmu seorang pedagang. Abuka, tanda rofanya apa itu? Wow, tanda rofanya wow. Tanda rofanya wow kan? Maksudnya dia wow gitu. Berarti dia marfu karena wow salah satu dari tanda-tanda rofa. Seperti itu. Paham insyaallah ya? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita istirahat dulu 5 menit. Labas. Ada gak? Tadi paham kalimat yang terakhir? Kapanpun engkau menjumpai dalam sebuah kata tanda dari tanda-tanda ini, engkau akan mengetahui bahwa kata tersebut adalah marfu. Zaidun kal asadi, Zaidun dhammah. Berarti, dhammah ini kan tanda rofa, berarti Zaid marfu. Karena kan dia tanda rofa. Abu kata tajirun, abuk, di sini waw. Dan waw tanda rofa, berarti abuk marfu. Tinggal dicari lagi dia marfunya yang mana. Fa'ilkah, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.